Teman-teman, Anda percaya Roh Kudus diam di dalam kita dan Roh Kudus bicara melalui kita? Amin. Kalau itu kalinya kalau di dalam tubuh lu nggak akan susah payah jual sawah, jual tanah, ngutang sana, ngutang sini, sampai lu miskin, lu bela-belain di sono cuma lempar batu. Emang badan lu mau lu lemparin sendiri pakai batu? Itu tidak ada di Ka'bah, ngapain kamu tadi? Ngapain lu ke sono? Lu ngantri 30 tahun, 20 tahun. Hanya untuk mencium batu hitam. Untuk ngelempar kerikil. Emang di kampung lu nggak ada kerikil buat lempar-lempar? Yeskiel sujud ke depan mesbah. Lagi kan kumat kan dia kan, lagi kan dia lari. Loh, kita komparasi. Nih aku udah tunjukkan Allah itu di atas aras. Nah, kalian katakan kenapa orang pagan Quraisy menyembah batu dan tawaf keliling batu, kamu masih lakukan itu di dalam Islam? Oke, itu memang tawaf itu ajaran para nabi dulu. Ya pagan Quraisy melakukan itu. Bukan itu, Muhammad dan kakeknya melakukan itu. Gimana sih kau? Muhammad itu orang pagan tadinya juga. Sampai sekarang juga cium-cium batu. Ya diam dulu. Nanti kubuka kitab kalian cium-cium batu si Muhammad. Sama kakeknya. Itu di Ka'bah itu. Jadi kamu bilang itu Muhammad hanya menyempurnakan pelajaran ajaran Quraisy, ditambahin sana sini. Sorry gitu. Pet ya. Pet dia nggak mau diam Pet. Ini ya, tawaf itu dari nih ajaran para nabi dulu. Nah, Daud juga dia tawaf buka nih. lagi Ini itu Daud lagi nih. Alkitab. Ini dia mengani. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata gua tanya dulu. Itu yang lu baca itu kitab sejarah atau kitab dongeng yang lu baca itu? Tuhan, aku Daud cinta mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Anda percaya? Ini Daud tidak mengatakan hubal. Aku cinta pada rumahmu. Nih, pada rumah kediamanmu sama. Labbaik Allahumma labbaik sama nih. Dan pada tempat nih, pada tempat kemuliaanmu bersama sama ini. Iya. Maksa banget loh. Cocok logi. Iya, inilah nyamain sana apa? Karena kan? Memang mereka itu menyembah berhala, mau membuat orang menyembah berhala gitu maksudnya. Lucu kali kau memperdengarkan nyanyian syukur apa tuh? Labbaik Allahumma labbaik. Kau jangan jadi kau apa nyanyian Daud? Jangan ngelenong di atas. Nyanyian syukur Daud itu bukan labbaik Allahumma labbaik. Kau ini goblok bener, baca kitab Mazmur itu nyanyiannya. Oke, nih iya dia. Kau pernah baca kitab Mazmur enggak? Al-Quranmu nggak ada kitab Mazmur. Bagaimana kamu tahu? Aku cinta pada rumah kediamanmu. Sama labbaik Allahumma labbaik. Sama ini nih bahasa Arabnya itu. Nih Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Sama labbaik Allahumma labbaik. Maksa banget sih kau ini. Udah aku bilang, Al-Jabar, kau jangan ngelenong di atas. Aduh. Kau ini lo lawak pagi-pagi udah ngelawak. Pagi-pagi udah ngelawak. Kita lihat ya. Lucu kali kau Al-Jabar. Kalian kejang-kejang. Iya, kamu jangan nyamain lah. Gimana sih kau? Safa Marwah itu ndak ada di dalam Daud. Gimana? Cium-cium batu menghapus dosa, menghapus dosa itu ndak ada di dalam Daud. Batunya menghapus dosa. Ini teman-teman, labbaik Allahumma labbaik. Aduh, kasihan kali kau ini menyamakan. Kemudian nanti batumu itu akan menjadi seorang yang bermata dua, bersaksi untuk orang-orang muslim yang menciumnya. Nah, mulai kejang-kejang nih. Kejang-kejang kau. Nggak ada orang-orang itu. Daud menghapus dosa dari batunya. Kau ini goblok benar. Ini nggak berilmu. Mana ada itu? Nah, kalau kalian menghapus dosa seperti orang pagan mencium batu itu ada tadinya memang. Karena memang orang-orang pagan dulu kalau mencium batu itu menghapus dosa kan gitu. Bang Nino, itu Muhammad hanya melanjutkan saja. Udah setahun lewat masih begini-begini aja sih Al-Jabar. Begini aja, iya bingung. Kalian malu. Terus kita butuh gunanya apa Al-Jabar? Kita butuh gunanya apa? Dengar dulu nih. Aku nih ya mengelilingi. Gini, sekarang lu mau ngakuin bahwa kitab kita benar isinya. Lu mau ngakuin bahwa kitab kita benar, nggak ada yang salah di dalamnya gitu.
Iya, Ini lu kitab sekarang mau Yahudi, ngakui kalau kita, ini kitab lu mau Yahudi, ngakui ke, kalian akui ambil, dulu kalian Alkitab tempel. kita ini benar isinya, baru lu bongkar-bongkar nggak apa-apa. Ayo, Ini kita kitab adu. Yahudi, kalian ambil, kalian tempel. Loh, lebih parah lagi orang Arab nyolong kitabnya orang Yahudi, itu lebih parah lagi. Orang Yahudi tidak memerlukan orang Arab. Ya, mana? Orang Yahudi nggak perlu orang Arab. Lah, lu ngapain nyolong-nyolong kitabnya orang Yahudi? Lu pakai di Quran, lu pakai di hadis, lu pakai di tafsir, ulama-ulama lu ngomong semuanya, ngapain? Mungkin Ya, Nabi Gua M nanya dari- sama lu. Bang Nino, Mana mungkin bukti Nabi M itu orang Yahudi kali. Nabi M orang Yahudi, Nih, makanya kau nih pakai ya. kitab Yahudi. Tuhan, Makanya gue bingung Tuhan, sama nih orang. Jabar, Tuhan, Jelas-jelas cinta itu pada orang rumah kediamanmu. kitabnya orang Iya, Yahudi Kak. ngapain? Lu kalau nggak suka sama Allahumma Yahudi, labbaik. ngapain Nih. lu pakai kitabnya Nih, orang ini Yahudi sama sekarang nih. untuk pakai nguatin dalil lu sama kan nih. lucu. Tuhan, aku cinta pada rumahmu. Labbaik, Allahumma labbaik. Sama ini. Nih ya. Jadi teman-teman, tentang tawaf itu sudah ada pajak ajaran. Lu ngapain Nih, pakai Alkitab mengelilingi untuk ngebenarin? mesbah. Nih, ingat ya. Waduh. Tawaf mesbah nih. Daud Oke, juga saya tawaf tanya, mesbah. kalau memang Ka'bahmu dan batu hitammu dibangun oleh Abraham, kenapa Daud tidak ke tawaf di Ka'bahmu dan keliling Hajar Aswad? Loh, kiblat waktu itu kan kiblat kan bukan di Mekah, di Ka'bah, Sofi. Katanya Ka'bah yang bangun Abraham sama Ismail, betul nggak? Oh, itu kan pergantian kiblat kan ada, Sofi. Pergantian kiblat kan ada. Bukan, saya nggak tanya Islam. Daud ini belum ada Tuhan. Islam. Daud kok ada Islam pergantian Ka'bah? Yuk. Sejak kapan pergantian Ka'bah Aduh. ada pada zaman Daud? Iya. Saya tanya, katanya Iya, batu iya, hitam saya jawab Hajar ya. Aswad itu diletakkan Iya, oleh saya jawab. Abraham sama saya. Pertanyaan saya, kenapa Musa sama Daud nggak tawaf telanjang keliling batu Iya, hitam? Iya. Saya jawab, oke? Jadi potong ya. Sepakat tidak? Oke. Paling juga dia nggak tahu bu mana Daud sama Musa Dia dia. bilang pergantian Ka'bah. Lu Ka'bah itu kan zaman Islam, betul nggak teman-teman? Nggak dikasih. Dia bilang Daud itu hidup sejaman dengan Muhammad, teman-teman. Jabar bilang Daud hidup sejaman sama Muhammad, teman-teman. Dibuka Bu, kitabnya. berarti kalau pemindahan pemindahan kiblat itu artinya dulu si Ibrahim nggak bangun di Mekah dong itu Ka'bahnya itu berarti Bu. Wah nipu juga ini Aljabar ini ajaran lu ternyata Aljabar. Waduh nipu semua. Langsung nggak dikasih ngomong. Oke lah, aku mau jemput pagi mau Ngawur kok dasar pengen batu. Ya, mengelilingi. Dengar sejak teman-teman ini. kapan Daud mengelilingi batu hitam? Itu pertanyaan saya. Nih. Ntar baca nih Aljabar. Ini data nih. Bukhari 1502. Silakan baca. Daud tawaf nih. Mengelilingi mesbah. Nih, sambil dia labbaik Allahumma labbaik sama nih dengan nyanyian nyaring nih. Dengan nyanyian nyaring dia nih sambil menjerit Daud. Sejak kapan rumah kediamanmu sama umat Islam pun dengan tidak sama, maaf, kami tidak menyembah batu. Kami tidak pernah menyembah batu lalu tawaf keliling batu hitam lalu menunjuk dengan tongkat kami. Allahu Akbar. Tidak pernah Daud melakukan itu, teman-teman. Tidak pernah para nabi mengajarkan menyembah batu dan tawaf keliling batu seperti yang dilakukan muslim. Ini tawaf bukan Nino, nih. bacain nih Bang Nino. Gantian nih Aljabar. Aljabar gantian. Oh diam dulu. Tuh. Ini Bukhari 1502. Jadi jangan kabur kau. Ini. Kelihatan. Kabur pula. Jangan kabur. Ditakutkan. Ya apa ini? Ini Tidak Bukhari akan menciummu. Nih, diam dulu. Buset panjang benar. Dari awal nih. Enggak kok Bang singkat. Tuhan menceritakan bla 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 bla. Sungguh aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tidak bisa mendatangkan madarat maupun manfaat. Namun kalau bukan karena aku telah melihat Nabi menciummu, tentu aku tidak akan menciummu. Kenapa pula kita harus berlari-lari kecil? Kayak anak kecil. Sungguh kami telah menyaksikan orang-orang musyrik melakukannya loh. Namun kemudian mereka dibinasakan oleh Allah. Oh pantas dia diracun juga akhirnya. Dia berkata berlari-lari kecil. Ini adalah sesuatu sunnah. Ini adalah suatu sunnah yang telah dikerjakan oleh Nabi. Dan kami tidak suka bila meninggalkan. Oke, jawab ya. Gampang itu jawabnya. Ini baca dulu. Enggak ini garis besar. Sungguh kami telah menyaksikan orang-orang musyrikin melakukannya. Tapi kenapa dilakukan Nabimu? Orang musyrik melakukannya.
kenapa Nabi melakukan ini? Tadi berlari-lari kecil. Ini musyrik loh katanya ini, musyrik. Iya, aku jawab ya. Tapi jangan dipotong ya. Ya, oke jawab. Iya, pakai data aku bahas. Oke. Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan awal ajaran Nabi Ibrahim tadi katanya ada pemindahan kiblat. Langsung dipotong. Tadi katanya ada pemindahan kiblat. Ibrahim sama Daud mana duluan? Jadi Musa sama Daud aja nggak pernah dikasih ke ngomong. Ka'bah kok dibangun sama Abraham. Teman-teman nggak dikasih ngomong, nggak dikasih jadi ngomong. mereka Bayangkan coba. karena melihat Nggak dikasih saya ngomong. melakukannya. Ya udah Makanya jawab. kamu itu masih terselubung. Aduh. Matamu tuh terselubung sehingga kamu masih menganut ajaran penyembahan batu ini. Nggak dikasih. Nih, dibesarkan data saya nggak berani. Ngomong saya nggak dikasih. Enggak, ini Ketika saya katanya tunjukkan ternyata Alkitab itu kencang-kencang. katanya Ya udah aku sungguh jawab. kami telah menyaksikan jawab. orang musyrik. Ternyata musyrik melakukan itu. Gimana Aljabar? Oke, iya aku jawab ya. Musyrik loh, kenapa Nabi aku jawab melakukan? Iya, aku jawab. Ya, aku jawab ya. Oke. Yang awal nih ya, ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu masih ajaran Hanif, yaitu menyembah Allah. Ketika pengikut Nabi Ibrahim itu dia menyimpang menyembah berhala, tetapi masih memakai ritual-ritual Ibrahim. Apa tuh ritual Ibrahim? Itu salah satunya adalah tawaf, itu adalah manasik. Itu ada di surat Al-Baqarah. Jelas. Kamu bisa tunjukkan sama saya Ibrahim ke Mekah, tawaf keliling batu hitam, saya buka kamera, mualaf saya. Oke, betul ya. Betul ya, saya tunjukkan ya. Data ya, di Al-Baqarah ya. Oke, tenang Sofi. Kasih saya waktu. Tunggu ya. Santai Sofi. Tunggu ya, Al-Baqarah berapa tuh? Al-Baqarah 1, 2, 3 ya. Manasika. Situ ada kata manasika itu. Tunjukkan bukti arkeologinya. Tunjukkan secara sejarah Abraham pernah tawaf keliling Hajar Aswad di Mekah. Kamu ngambil dari referensi mana? Dari Alkitab atau Al-Quran? Nah, terserah, tunjukin aja dari Alkitab. Abraham pernah ke Mekah. Ini waktu, ini Sophie, bukan aku nggak bisa ya. Ini waktu terbatas. Memang aku mau ngantar anak sekolah. Oke. Kasihan sekali anakku punya bapak penyembah batu hitam. Oh. Kasihan sekali kalian sekeluarga binasa. Kasihan sekali kamu, istrimu dan anakmu binasa ke dalam neraka. Kalian yang binasa, Sophie. Kasihan sekali kamu sekeluarga harus masuk neraka. Oh, iya. Itu berarti Aljabar Ibrahim itu berbahasa Arab gitu ceritanya atau gimana? Dia lagi bangunin anaknya. Saya Abraham tawaf keliling Hajar Aswad cium-cium batu hitam tuh mana? Dia lagi bangunin anaknya, anaknya masuk sekolah pagi. Juga kalian terlambat nih. Tunggu ini ada sekali kamu dan istrimu dan anakmu masuk neraka. Nanti balik lagi kalau Jabar. Nanti anaknya juga begitu tuh. Bapak, aku mau naik haji ke Mekah, mau cium-cium batu hitam. Sophie, dari Alkitab bisa tunjukkan Ibrahim Abraham itu dia ke Makkah. Ya tunjukin. Aku nggak sempat ini. Aku ngantar anak ke sekolah, oke? Nanti ya. Nanti kok balik lagi nggak tahu. Mau kabur. Balik lagi nanti nggak. Itu dengar itu suaranya itu tuh. Abis itu balik nggak kau? Abis ku antar, balik nggak? Kasihan kabur. Kamu satu keluarga penyembah batu. Setiap kali Muslim berdebat dengan Ibu Sufiatul pasti berakhir dengan kekalahan. Hal itu terjadi karena Ibu Sufiatul selalu menggunakan data-data yang valid, yang bisa dipercayai. Nah, semua apologet Kristen disiplin untuk selalu menggunakan data-data ketika berdiskusi ataupun berdebat. Supaya apa? Menghindari kita dari fitnah-fitnah. Ketika berbicara tentang umroh, ibadah umroh, sampai hari ini saya tidak paham kenapa teman-teman Muslim melakukan itu. Karena kalau saya lihat di sana mereka hanya jalan mutar-mutar dan cium batu, kemudian lempar-lempar koin ke apa. Nah, saya tidak tahu ya, saya sebagai orang Kristen ya. Jadi jangan salah paham dulu. Dan saya juga punya banyak teman-teman Muslim. Saya sering bertanya, kenapa kalian melakukan ibadah umroh itu?
Ya, di dalam Islamnya itu salah satu perintah seperti itu. Kemudian beberapa teman-teman menjelaskan bahwa perintah itu tidak wajib bagi mereka yang tidak mampu. Dan yang mampu silahkan pergi ke sana. Lalu saya bertanya-tanya, bagaimana dengan orang-orang yang di kampung, mereka itu harus bekerja mati-matian, mengumpulkan uang begitu banyak untuk pergi beribadah di sana, dan yang mereka lakukan ya hanya mutar-mutar dan mungkin berdoa di sana, saya tidak tahu. Saya bertanya-tanya teman-temannya, apakah harus habis-habisan untuk melakukan itu? Bahkan ada yang rela walaupun sudah tua mati di sana pun mereka mau. Mungkin kalau mereka mati di sana mereka langsung masuk surga, atau saya tidak tahu ya. Dan beberapa video beredar teman-teman ya, ada berapa ratus jemaah umroh yang meninggal di Mekah sana karena kepanasan. Kasihan, mereka hanya ditutup dengan kain seperti itu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah kematian itu yang mereka cari di sana? Iya kan? Tapi tidak apa-apalah, itu iman kalian. Hanya kenapa kita sampai berbicara begini? Karena si polemikus itu dia berusaha untuk mengkait-kaitkan bahwa beberapa tokoh Alkitab pun pergi mengunjungi Mekah untuk ibadah umroh. Saya pikir ini sesuatu yang lucu karena Islam itu baru ada di abad ke-6, abad ke-7, sekitar itu. Dan apakah di abad 6-7 itu Mekah, Ka'bah itu sudah ada? Saya pikir belum ada karena fotonya, maksudnya orang Muslim kan baru melakukan itu di abad-abad ke-6 ya, keberapa ketika mereka melakukan ibadah umroh itu. Lalu Daud yang udah lahir jauh dari munculnya Islam kok bisa pergi mengunjungi Mekah itu? Tokoh-tokoh Alkitab itu siapa coba ya? Jadi kalau mimpi itu mimpi yang benar sedikit lah. Mencari data untuk membenarkan Islam itu cari yang betul lah. Jangan terlalu banyak ngarang-ngarang teman-teman ya. Kadang-kadang saya suka tertawa-tertawa ketika menyaksikan beberapa teman-teman Muslim berusaha untuk meyakinkan bahwa agamanya itu adalah agama yang benar, agama yang agama yang datang dari Allah gitu kan, agama yang menyempurnakan semua. Kan itu saya suka lucu teman-teman. Apa yang disempurnakan dari Islam saya tidak tahu tuh. Islam menyempurnakan apa? Apalagi Al-Quran menyempurnakan semua kitab-kitab terdahulu. Apa yang disempurnakan? Karena ketika kita melihat informasi-informasi dan perintah-perintah di dalam kitab-kitab sebelumnya, saya percaya bahwa kitab-kitab sebelumnya itu ya Taurat, Zabur, dan Injil, kitab yang saya pegang hari ini. Informasinya itu, perintah-perintahnya itu sangat-sangat berbeda ya. Di dalam Alkitab tidak pernah memerintahkan penggalah ke leher orang, nggak ada. Di dalam Alkitab itu memerintahkan untuk mengutamakan kasih. Di Al-Quran saya tidak tahu ada apa tidak. Karena kita melihat beberapa kali Islam itu memang disebarkan dengan kekuatan perang seperti itu ya. Bahkan yang mempopulerkan Islam itu pemimpin perang Muhammad ya, yang mereka sebut Nabi. Itu kan. Lalu kalau kalian mau membandingkan dengan Alkitab, oke, kita ambil satu tokoh lah, Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah memimpin perang. Yesus tidak pernah membenci orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Padahal Yesus itu tokoh besar, punya banyak murid, punya banyak pengikut, dia sangat populer, tapi tidak pernah menggunakan pedang untuk mengintimidasi orang lain. Jadi
kalau kalian mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab penyempurna, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, saya bertanya-tanya, apa kira-kira yang disempurnakan oleh Al-Quran itu? Dan sampai hari ini saya dengan jujur mengatakan bahwa Alkitab tidak membutuhkan Al-Quran. Tanpa Al-Quran pun Alkitab itu sempurna adanya. Salah satu bukti Alkitab itu sempurna, sudah ribuan tahun Alkitab itu diobrak-abrik, puluhan juta pertanyaan diberikan. Alkitab selalu memiliki jawabannya, ya kan? Selalu ada jawaban di dalam Alkitab itu. Terlalu banyak jawaban-jawaban dari Alkitab. Jadi Alkitab itu tidak kekurangan apapun. Dia cukup karena dia dari Allah. Alkitab itu diwahyukan, diilhamkan oleh Allah untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan segala macam itu. Jadi orang Kristen tidak membutuhkan Al-Quran untuk melengkapi kitabnya sehingga hidup kami lebih sempurna, tidak ada. Karena kami tidak butuh. Di dalam Al-Quran saya pikir tidak ada berita tentang keselamatan itu dijamin oleh Allah. Dengan turun langsung Allah mengambil rupa manusia untuk menyelesaikan dosa manusia, tidak ada. Ya kan? Setelah itu di dalam Al-Quran pun tidak ada perintah untuk pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak ada kan? Tidak ada perintah di dalam Al-Quran yang pergilah jadikan semua bangsa murid Isa Al-Masih dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak ada. Sehingga saya dengan berani mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab sucinya orang Muslim, Alkitab itu kitab sucinya kami, dan tidak ada namanya Al-Quran melengkapi kitab-kitab sebelumnya yang saya pegang, Taurat, Zabur, dan Injil. Tidak ada itu. Itu menurutku tipuan. Kalian berusaha untuk menipu orang-orang Kristen dengan cara bahwa di dalam Al-Quran ini sudah ada semua, Taurat, Zabur, dan Injil itu ada dalam Al-Quran. Tidak ada, karena itu bohongan menurutku ya teman-teman ya. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Untuk teman-teman yang mau berkomentar, saya persilahkan. Tapi berkomentarlah dengan baik, jangan menghujat satu sama yang lain. Sekian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.